Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat Bilangan 31 ayat yang kedua, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian, kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Saudaraku yang terkasih, mengapa Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk menumpas, untuk menghabisi bangsa Midian? Karena ternyata orang-orang Midian telah mencondongkan hati bangsa Israel kepada ilah-ilah lain dan melakukan dosa penyembahan berhala. Tetapi bangsa Israel tidak melakukannya dengan tuntas, sehingga Musa pun menjadi sangat marah. Kata Musa, "Kamu biarkan semua perempuan hidup? Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan?" Saudara, bagaimanapun juga hal ini merupakan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Tidak ada yang namanya taat setengah-setengah. Itu sama artinya dengan ketidaktaatan. Ketaatan itu utuh, ketaatan itu lengkap, utuh secara keseluruhan. Tidak ada istilah pilih bagian mana yang taat, bagian mana yang tidak. Contohnya, dalam hal pelayanan, adalah kewajiban bagi setiap orang percaya untuk melayani Tuhan, karena itu sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Tapi sampai saat ini, tidak sedikit orang Kristen yang pelayanannya jalan, tapi kompromi dengan dosa juga jalan. Perintah untuk melayani dilakukan, tapi untuk meninggalkan kebiasaan buruk, kebiasaan merokok, kebiasaan minum, maaf, nanti dulu belum kuat untuk memberikan persepuluhan. Ada yang berkata, saya dapat melakukannya, tapi kalau untuk mengampuni musuh atau orang yang pernah menyakiti saya, maaf, saya tidak dapat. Mau bertobat, kita masih pilih-pilih yang mana mau ditinggalkan dan mana yang masih nyaman untuk terus dilakukan. Itu sama dengan ketidaktaatan. Apalagi kita ingin taat, memang ada harga yang harus kita bayar, saudara. Terkadang kita lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Tuhan. Akibatnya kita masih melakukan ketidaktaatan itu secara sembunyi-sembunyi dengan harapan orang lain tidak tahu. Padahal di hadapan Tuhan semuanya telanjang, semuanya terbuka, saudara. Ingat firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia, Wahyu 3 ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku
akan memuntahkan engkau dari mulutku. Artinya, jika kita belum mau meninggalkan kenyamanan dan tetap berkompromi dengan dosa, maka Tuhan akan memuntahkan kita. Karena itu saudara, apabila kita merasa tidak mampu, mari datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Maka Roh Kudus pasti akan menolong dan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk firman Allah yang begitu jelas mengajar kami supaya hidup dalam ketaatan seutuhnya. Bukan memilah-milah, ada bagian yang kami taat, tapi ada bagian yang kami susah, tidak mau taat, dan bahkan kami berkompromi dengan dosa. Itu yang sungguh tidak menjadi kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan, ampuni kami. Roh Kudus, mari bantu kami, teguhkan, kuatkan kami, supaya kami tidak mempermainkan Allah, bahkan kami tidak berkompromi dengan apa yang menyakiti hati Tuhan. Hari ini Tuhan, pikiran kami, perbuatan kami, perkataan kami, kontrollah Tuhan. Biar kami berkata-kata, kami berpikir, dan kami bertindak sesuatu yang benar-benar keluar dari sumber yang hidup, firman Allah yang menjadi dasar untuk kami berkata, bertindak, dan juga berpikir. Kami percaya Tuhan, kalau Roh Kudus hidup berkarya melalui hidup kami, maka kami tahu ada dampak-dampak yang luar biasa, bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi di sekitar kami, dan bahkan banyak orang diberkati karena hidup kami jadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang selalu menolong kami dan membimbing kami untuk mengerti firman Allah dan memuliakan Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintah-Mu, ku sabar melakukan. Ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, cari selalu kehendak-Mu
Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Esra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Esra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 7923 798. Sekali lagi +60 17 7923 798. Sampai jumpa di kelas Esra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati.